Oke, balik lagi di Filosof Film. Sebuah konten di mana kita akan membahas dan mereview, merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus, dan di akhir konten kita akan mengambil pelajaran apa sih yang bisa didapat dari film tersebut. Karena belajar bisa dari mana aja, termasuk dari film ya, Bang. Oke, Bang, sekarang kita bahas film apa nih, Bang? Masih dari tahun 2019. Ya. Film ini bergenre horor dan psychological horror ya. Horor modern ya, Bang ya? Modern horror ini. Sebuah karya dari Ari Aster yang berjudul Midsommar ya. Yang diperankan oleh Florence Pugh, ada Jack Reynolds, dan juga ada Will Poulter di sini. Dan film ini menceritakan tentang sekelompok teman ya, yang pengen menghadiri sebuah festival di Eropa, tepatnya di Swedia. Sekaligus salah satu karakter utama di film ini yang diperankan oleh Jack Reynolds membawa pacarnya yang baru berduka. Habis berduka karena orang tuanya baru saja meninggal. Ya, orang tua dan saudari perempuannya ya, Bang ya. Ya, diharapkan dengan menghadiri acara festival ini mungkin akan menghibur atau mengeluarkan dari rasa duka ini. Tapi ternyata di tempat ini banyak hal mengerikan terjadi. Mereka terjebak dalam sebuah sekte sesat ya. Sekte sesat. Di sebuah desa. Sebuah desa. Namanya ini komunitas Harga ya, Bang. Harga. Dan harganya mahal. Harganya mahal. Dan pada saat itu mereka datang ke sana untuk menghadiri festival yang acaranya itu digelar selama 90 tahun sekali ya. Iya. 90 tahun sekali. Iya. Dan ini settingnya di Swedia. Dan film ini sebenarnya sangat sukses. Cuma memang dia menang di banyak festival-festival yang lebih kecil ya. Di Oscar nggak masuk, Golden Globe nggak masuk, tapi film ini terbilang dianggap sukses karena banyak menang di festival-festival kecil. Dan memang bagi para penggemar horor, film ini cukup fresh. Iya, betul Bang. Karena menghadirkan kengerian yang berbeda sama horor-horor lain. Iya. Secara terang-terangan gitu horornya. Ya, salah satu contohnya yaitu jarang sekali scene dilakukan di malam hari, kebanyakan di siang hari dan panas terik, tapi tetap menyeramkan. Iya. Dan tidak ada jump scare ya? Nggak ada jump scare sama sekali. Kita kayak kejutan aja sama adegannya gitu. Iya. Dan Ari Aster ini juga sebelumnya sebelum film Midsommar, dia pernah bikin film horor juga yang sangat fresh juga, judulnya Hereditary. Itu juga serem banget dan menang di banyak festival juga. Dan setelah film ini film kedua dan di film panjangnya ya. Iya, film panjangnya, film kedua. Dan tahun ini Ari Aster ini juga keluarin film. Lagi ditunggu-tunggu juga nih. Judulnya Eddington. Diperankan oleh Joaquin Phoenix ya, yang jadi Joker. Dan di film ini kan si Florence ini meledak gara-gara film ini, Bang. Iya, gara-gara film ini Florence Pugh mulai banyak dapat sorotan. Lagi tayang juga kan di Thunderbolt, dia juga sebagai Yelena, kakaknya si Black Widow kan. Jadi gara-gara film ini dia jadi film namanya bersinar. Iya, namanya bersinar, Bang. Fakta unik di film ini apa aja nih, Bang? Ini kan settingnya di Swedia ya. Jadi ceritanya sekte ini berada di Swedia. Cuma menariknya waktu film ini ditayangkan di Swedia, itu penonton-penonton di Swedia tidak melihat ini sebagai film horor. Kan? Jadi malah banyak adegan-adegan yang mengerikan. Penonton pada ketawa ya. Kok gitu ya? Iya, itu menariknya. Bahkan kritikus di Swedia, kritikus film, ini memuji film ini, dianggap film bagus, tapi sebagai film black comedy. Dianggap kayak komedi-komedi yang sarkas. Iya. Dark comedy gitu ya. Jadi menarik. Jadi mungkin bagi orang di luar Swedia melihat adegan-adegannya serem, mengerikan. Gitu, tapi bagi orang Swedia sendiri ini malah lucu. Ini menariknya. Juga fakta menarik lainnya di film ini kan ada karakter si Mark yang diperankan oleh Will Poulter. Itu takut, fobia banget sama kutu, sama serangga kecil, ya kan? Dia takut banget. Nah sebenarnya ini
diambil dari fobianya si sutradaranya sendiri. Ya, si Ari Aster. Ari Aster ini seseorang yang fobia sama serangga. Bahkan dia tuh selalu pakai kaos kaki tuh double. Takut ada serangga ya? Iya, dimanapun dia berada takut sama serangga. Iya. Dia nggak cocok tuh kalau main di Bantar Gebang gitu, banyak lalat. Iya, takut ya. Nggak cocok, makanya nggak pernah dia bikin film tentang Bantar Gebang. Tapi film ini kan ceritanya settingnya tuh di Swedia ya? Swedia. Tapi sebenarnya aslinya syutingnya di Hungaria Bang? Iya. Iya. Cuma ceritanya ini terinspirasi dari kaum Nordik Bang yang di Swedia. Iya. Jadi mungkin diceritain ya sebagai itu kali warisan leluhurnya. Makanya diceritain Swedia ini sebagai lokasinya ya. Tapi sebenarnya itu syutingnya di Hungaria. Iya, karena di Swedia mungkin histori atau sejarah tentang sektenya itu kental. Iya, gitu. betul Bang. Memang sebenarnya banyak di negara-negara Skandinavian ya, di Eropa tuh memang punya sejarah-sejarah yang panjang tentang sekte, tentang penyihir. Itu betul. Memang asalnya dari sana ya. Jadi mungkin cocok banget kalau setting tentang sekte ceritanya di Eropa. Kayak relate aja ya itu ya. Dan juga di film ini walaupun Ari Aster adalah seorang Amerika, tapi di film ini kan di antara banyak cast-nya gitu cuma satu ternyata aktor yang berasal dari Amerika. Yaitu William Jackson Harper yang tokoh yang memerankan Josh yang berkulit hitam di film ini. Dia satu-satunya aktor asal Amerika. Sisanya tuh semua Eropa ya. Eropa ya. Terus ada fakta menarik apa lagi nih Yan? Ya ini kan subtitlenya nih ketika orang Swedianya ngomong tuh kan nggak ada subtitlenya Bang. Bahasa Swedia. Iya, nggak ada kan. Itu sengaja sama sutradaranya karena supaya kita merasa asing ngedenger orang Swedia itu. Itu sengaja emang konsep, bukan karena lebah ganteng yang gak nyantumin. Tapi emang sengaja biar gara-gara pengen Akatsuki nggak ngerti ya. Iya, tapi emang sengaja konsep. Ya. Jadi di saat kita nonton di teaternya juga merasa asing ya. Tidak ada subtitle. Iya, merasa asing. Memberikan efek perasaan asing. Karena itu memang salah satu perasaan yang mengerikan juga yang di film ini. Saat kita nonton tuh kita ikut membayangkan gimana ya kalau gua ada di situ gitu. Iya, benar. Asing, ada orang-orang yang kesannya kita lihat kayak aneh, apalagi dia berbahasa yang kita nggak ngerti. Itu makin bikin kita merasa terisolasi. Iya, kan? benar Bang. Nah, kalau di film ini ya, adegan favorit lu tuh yang mana? Adegan favorit gua adalah ketika si Daninya nih nangis setelah ngeliat pacarnya bersetubuh dengan kaum situnya. Saat melakukan ritual pernikahan ya. Dia nangis, terus kaum harganya ini ikut nangis Bang. Jadi kayak ngerasa, gue nih di sini divalidasi ketika gue sedih. Sementara sebelumnya dia sedih tuh pacarnya kayak cuek. Tidak ada orang yang mengerti empati, dia. Ya. Gitu. Di situ gue ngerasa, oh iya ya ternyata di sini dia ngerasa dihargain. Itu favorit menurut gue ya. Karena kita kadang kalau berduka tuh nggak perlu ditanya apa-apa, ya udah ikut berduka aja gitu. Kita cukup diem, cukup ikut nangis sama dia, ngerasa dihargain sebagai kayak dikasih ruang untuk bersedih gitu Bang. Kalau gue sih itu sih Bang. Dan itu juga kesan yang sama juga ya, ditunjukkan saat ada dilakukan penumbalan seseorang yang udah tua tuh, terjun dari tebing, betul. Dan itu kan nggak mati gitu, karena kakinya patah, ternyata kakinya cuma patah, dan itu warga di situ juga ikut kesakitan, karena itu bagian dari pengen nunjukin bahwa kita juga merasakan penderitaan yang sama. Iya betul Bang, kayaknya solid banget gitu komunitas itu ya. Kalau lu sakit kita juga sakit gitu. Walaupun kenapa yang ditumbalin yang tua gitu. Iya. Mungkin itu nggak mati karena juga itu dewanya gak nolak ya. Lu tuh udah tua lu tumbalin. Minta tumbal yang muda. Iya bener. Oke, kalau lu adegan favorit atau yang berkesan di film ini apa nih Bang? Karena ini film horor ya. Jadi buat gua tuh adegan yang paling salah satu mengerikan ya. Itu saat si karakternya tuh mimpi ditinggal. Gitu. Nah, itu ngeri sih gitu. Gue jadi ikut merasakan gitu. Kayak perasaan ditinggal, lu bayangin lu ada di satu tempat yang asing, tempat yang mengerikan. Terus saat bangun tidur teman-teman lu udah pergi semua. Itu menurut gua adegan yang
mengerikan gitu, adegan yang serem. Dan banyak orang gue yakin akan relate gitu, karena banyak orang tuh ngerasa takut saat ada di tempat asing dan ditinggalkan teman-temannya gitu. Iya bener ya, kayak ngebayangin lagi di kuburan sendiri aja gitu. Di dalam kubur sendiri kayak gimana rasanya gitu. Ngeri banget sih. Di film ini makna apa yang bisa kita ambil bang? Atau yang lu ambil dulu deh? Gue ngelihatnya kayak ini sih ya. Ini kan tentang sekelompok orang yang berada di masuk terjebak di dalam sekte sesat gitu. Iya. Sekte sesat dan perasaan ngeri bahwa ini komunitas yang aneh. Iya. Ini komunitas yang menerapkan banyak aturan. Dan gue sering mikir gini saat nonton film ini ya, kayak mikir gue kalau ada di posisi itu gimana ya? Gue kayak pengen bilang ke karakternya itu bahwa ya nggak usah takut sih, pura-pura aja. Iya. Pura-pura aja di situ gitu. Ntar pergi cari waktu pas mereka udah lengah gitu. Iya, betul. Kita pura-pura aja jadi anggota situ. Iya. Melakukan semua yang mereka lakukan, ikutin aja, nanti kalau waktunya ada baru kita cabut gitu. Iya. Nah itu juga sama seperti keadaan kita sekarang sebenarnya di masyarakat ya. Iya. Masyarakat kita kan, maksudnya emang kita semua setuju gitu dengan semua aturan yang ada di masyarakat. Kita banyak nggak setujunya kan. Iya, betul, Bang. Tapi kan kita demi kepantasan sosial kita pura-pura setuju aja. Iya betul. Gitu. Sebenarnya aturan sama di dalam sekte itu. Lu kalau ngomong yang nggak pantas di masyarakat, lu bisa dapat hukuman sosial. Iya sih benar. Lu kalau melakukan sesuatu yang dianggap lingkungan nggak pantas, lu juga ada ancamannya. Iya. Gitu. Nah ini kan bisa aja sama kita analogikan bahwa kita juga tinggal di sekte. Yang belum tentu kita setuju. Iya. Gitu. Tapi kita pura-pura setuju seringkali untuk supaya aman lah, gue pura-pura setuju aja. Iya. Gitu. Supaya aman lah, gue udah ini pura-pura nikah aja. Ya bisa kayak gitu ya. Padahal dia nggak mau nikah tapi tuntutan sosial kayak. Iya, akhirnya kita nikah. Iya, terus belum tentu kita pengen nikah. Iya, gitu. Terus kalau menyuarakan apa yang ada di pikiran kita kan, gue pokoknya pengen child free. Wah, dihujat habis-habisan. Dihujat, iya. Kalau nggak sesuai sama norma sosial, kita dihujat. Nah itu hukuman gitu. Itu semacam lu dijalin tumbal kalau lu nggak sesuai. Jadi Midsommar ini juga merupakan kayak semacam analogi di kehidupan nyata. Iya, gitu. benar ya bang. Karena kita ngelihat sesuatu yang asing kita anggap sekte. Oh, benar. Padahal ya kita mungkin di lingkungan sosial kita karena ini kita udah biasa aja. Mungkin orang lain ngelihat komunitas kita aneh. Mereka nganggapnya aneh juga. Iya, gitu. benar sih bang, benar. Nah kalau lu sendiri apa pelajaran yang bisa lu ambil dari film ini? Kalau menurut gue sih kayak perubahan itu nggak selalu baik ya. Meskipun jadi karakter si ceweknya ini kan awalnya tuh dia sedih karena kan ditinggal orang tua, tapi dengan kehidupan Amerika yang individual ya, dia ngerasa kok gue nih kayak nggak ada yang ngehargain sama sekali ya. Tapi sementara ketika dia pindah ke komunitas yang sebenarnya menyeramkan ya bang ya, dia malah ngerasa gue dianggap di sini, merasa hidup ya. Jadi kalau mau berubah ya nggak apa-apa, walaupun pada keadaan yang menakutkan dia. Jadi berubah aja nggak apa-apa gitu. Di situ malah dia pada akhirnya dia menetapkan diri untuk tinggal di situ menjadi May Queen ya bang ya. Jadi kadang-kadang kita malah milih suatu tempat yang dianggap di situ kurang baik. Iya. Tapi kok kita ngerasa cocok. Nyaman, iya benar bang. Jadi ya nggak apa-apa gitu, terserah lu gitu kan. Iya benar. Ya mungkin itu sih yang bisa dipelajari, kayak jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk pindah sih. Kalau lu ngerasa lebih hidup di situ ya nggak apa-apa. Iya, dan jangan takut juga untuk merasa berbeda gitu kan. Iya bang. Kalau memang kenyamanan kita seperti itu ya nggak apa-apa berbeda dari orang banyak gitu. Kalau dari IMDb kan ini skornya 7,1 gitu. Iya, 7,1 dan dari Metascore 7,2 juga senada lah. Cukup baik walaupun nggak tinggi banget ya. Iya. Nah kalau lu pribadi film ini berapa ya? Kalau gue sih 80 sih bang. Ya gue setuju sih untuk apalagi untuk konteks horor ini di atas banget ya. Kalau untuk konteks horor
genre horor ini salah satu horor terbaik menurut Iya, gua. iya. Karena kita udah mulai bosen gitu sama horor yang itu mulu, iya. setan-setanan Iya, bener gitu. Ini bener-bener horornya tuh lebih ke psikologi ya. Bikin kita takut secara psikis. Kayak gitu aja lah. Oke, gitu aja. Terima kasih.